Halo guys, jumpa lagi dengan saya di Nusantara Movie. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Braveheart yang rilis tahun 1995. Film ini merupakan kisah nyata yang menceritakan pemberontakan rakyat Skotlandia kepada kerajaan Inggris pada masa itu. Oke, daripada kalian semakin penasaran, langsung saja ke filmnya. Tapi saya ingatkan sekali lagi ya guys, bagi kalian yang tidak ingin ketinggalan film menarik lainnya yang saya review, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan bagi kalian yang memiliki saran film atau film favoritnya ingin saya review, bisa menuliskan judulnya di kolom komentar di bawah. Oke, langsung saja. Pada saat itu, Raja Skotlandia meninggal tanpa mewariskan tahtanya karena dia tidak memiliki keturunan. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Raja Inggris Longseng. Ia mengklaim bahwa negara Skotlandia merupakan daerah kekuasaannya. Lalu, karena banyaknya pemberontakan dari bangsawan-bangsawan Skotlandia, ia mengadakan sebuah pertemuan di mana pertemuan itu dihadiri oleh semua bangsawan Skotlandia. Di sebuah desa kecil di Skotlandia hiduplah seorang petani yang bernama Malcolm Welles. Ia memiliki dua putra yang bernama John Welles dan William Welles. Saat itu Malcolm akan pergi ke rumah temannya bersama anak sulungnya yang bernama John Welles. Akan tetapi sesampainya di rumah temannya, ia kaget karena ternyata semua bangsawan yang diundang oleh Raja Inggris tewas tergantung di dalam rumah itu. William Welles muda pun juga melihat kejadian tersebut. Di malam hari, Malcolm mengumpulkan semua warga untuk mengajaknya melakukan aksi balas dendam. Akan tetapi, banyak yang tidak berani untuk melakukan aksi tersebut. Akhirnya, keesokan harinya, Malcolm dan anaknya beserta beberapa orang yang berani ikut berangkat untuk melakukan aksi balas dendam. Sementara itu, William Welles muda bermain dengan kawannya di tepi sungai. Keesokan harinya, rombongan para pejuang pulang. Akan tetapi, William tidak melihat ayah dan kakaknya berjalan di rombongan itu. Ia curiga bahwa yang di dalam gerobak itu adalah ayah dan kakaknya. Ternyata benar, ayah dan kakaknya tewas dalam aksi itu. Sekarang, William Welles muda tidak memiliki siapa-siapa. Ia hidup sebatang kara. Setelah selesai pemakaman ayah dan kakaknya, ia dihampiri oleh seorang anak wanita kecil yang memberinya setangkai bunga. Tidak lama dari itu datanglah paman William yang merupakan seorang kesatria yang bernama Argyle. Tujuan pamannya datang ke sana untuk mengajak William kecil untuk tinggal bersamanya. Lalu William dan pamannya meninggalkan desa tersebut. Di tempat lain, tepatnya di kerajaan Inggris, Raja Edward Longseng sedang menikahkan anaknya dengan anak Raja Prancis yang bernama Isabel. Setelah acara tersebut, Raja Inggris mengadakan rapat kerajaan di mana mereka semua akan membahas hukum yang ada di Skotlandia. Akan tetapi, anaknya tidak datang dan diwakilkan oleh ratunya yang baru. Raja Edward berencana untuk memberi hak prima nocte kepada bangsawan Inggris yang berada di Skotlandia. Dan hak itu berisi setiap rakyat biasa menikah, bangsawan setempat mendapatkan hak untuk meniduri mempelai wanita pada malam pertama. Scene beralih ke salah satu kastil di Skotlandia. Bisa disebut tempat itu merupakan ibu kota Skotlandia pada masa itu. Di sana semua bangsawan berkumpul untuk membahas kebijakan baru Raja Inggris. Salah satu bangsawan di sana bernama Robert Earl of Bruce 17, di mana dia sekarang merupakan pemimpin sah of Skotlandia. Sementara itu di sisi lain memperlihatkan seorang pria yang sedang berkuda mendatangi sebuah desa kecil di Skotlandia. Ya benar, pria itu adalah William Welles. Sesampainya di desa itu, ia mendatangi sebuah pesta pernikahan. Di sana, ia melirik dan dilirik oleh seorang wanita yang sepertinya sudah tidak asing lagi. Akan tetapi, saat akan mendekati wanita tersebut, ia dicegat oleh seorang pria yang berbadan besar.
Ya benar, pria itu adalah Hamish, teman bermain masa kecil William Wallace. Di sana, Hamish menantang William untuk mengukur kedewasaan. I was wondering if you could do that when it matters. Aye. Well, then do it. Setelah hal itu, William menghampiri wanita itu, akan tapi datanglah segerombolan bangsawan Inggris yang menuntut hak mereka untuk mengambil mempelai wanita dan ditidurinya di malam pertama. William yang pantang menyerah langsung mendatangi rumah wanita yang dilihatnya tadi di pesta. Ia mendatangi sebuah rumah dan meminta izin kepada orang tuanya untuk mengajak anaknya untuk berkuda. Akan tapi orang tuanya seperti tidak merestui hubungan mereka. Lalu wanita tersebut langsung berlari ke arah William dan naik kuda bersamanya. Mereka berdua berkuda di padang rumput dan berhenti di sebuah hutan. Di sana mereka saling berbincang dan bertukar pengalaman. Wanita tersebut bernama Muron. Ia adalah wanita kecil yang pada saat itu memberi William bunga pada saat pemakaman ayah dan kakaknya. Pada malam harinya, William mengantarkan Muron kembali ke rumahnya. Semakin hari hubungan mereka semakin dekat, dan sejak awal tujuan William kembali ke desa tersebut adalah untuk berkeluarga dan menikah. Akhirnya William melamar Muron dan ia memutuskan untuk menikah di malam hari secara diam-diam untuk menghindari hak prima nocte. I will love you my whole life. You and no other. Di pagi hari setelah mereka menikah, terlihat Muron yang sedang berjalan membawa keranjang yang berisi sayuran. Ia dicegat oleh prajurit Inggris. Ternyata prajurit itu berencana untuk memperkosanya. Untungnya pada saat kejadian itu William Wallace datang dan membantunya. Akan tetapi hal tersebut mengakibatkan dirinya terlibat dalam masalah dan semua prajurit Inggris mengejarnya. Ia menyuruh Muron untuk kabur dan menemuinya di hutan yang biasa mereka bertemu. Akan tapi pada saat perjalanan, Muron berhasil dihentikan oleh salah satu prajurit Inggris yang mengakibatkan dirinya ditangkap. William Wallace yang sudah datang di tempat pertemuan, ia tidak menemukan Muron. Ternyata Muron sedang ditangkap dan dieksekusi di depan semua warga. Setelah kejadian itu, William datang menunggangi kuda dengan amarah yang sangat membara. Ia melakukan perlawanan didukung oleh semua masyarakat yang ada di sana. Lalu ia berhasil menerobos pertahanan dan menangkap bangsawan itu. William mengeksekusi bangsawan itu tepat di mana bangsawan itu mengeksekusi istri William. Kabar keberanian dan pemberontakan William Wallace terdengar di beberapa tempat di Skotlandia. Pada malam harinya, beberapa klan tangga datang untuk bergabung kepada William. Pada pagi harinya, William dan kelompoknya menyerang benteng pertahanan Inggris di daerah itu. Mereka semua menyamar menggunakan pakaian dan senjata pasukan Inggris agar dapat memasuki benteng itu, di mana mereka mendapatkan pakaian itu dengan cara menghabisi patroli Inggris yang sedang berpatroli di dalam hutan. Kelompok William membunuh bangsawan, akan tapi William membebaskan semua prajurit yang ada di sana agar dapat melaporkan kejadian itu kepada Raja Inggris. Scotland is free. Benar saja, Raja Inggris Edward Longseng mendengar berita itu dan menyerahkan kasus pemberontakan William Wallace kepada putranya. I depart for France to press our rights there, and I leave you here to quell this little rebellion. Di sisi lain, William Wallace dan kelompoknya terus melakukan penyerangan dan membunuh semua prajurit Inggris yang ada di daerah Skotlandia. Hari demi hari,
pasukan dan kelompok William Wallace bertambah dan ia semakin berani untuk memberontak kepada Inggris. Di kastil kerajaan Inggris, asisten Isabel atau tepatnya calon ratu Inggris menceritakan kepada Isabel bahwa pemberontakan William Wallace berdasarkan cinta. Hal itu mengakibatkan Isabel terkagum pada seorang William Wallace. Di persembunyian William Wallace dan kelompoknya di dalam hutan, William sedang berbincang kepada rekan-rekannya bagaimana cara mengalahkan pasukan berkuda Inggris yang belum pernah terkalahkan 2 abad terakhir. William mendapatkan ide untuk membuat tombak yang sangat panjang untuk mengalahkan pasukan berkuda Inggris. Lalu datanglah 2 mata-mata yang mengabarkan bahwa pasukan Inggris sedang menuju Stirling dengan pasukan dan peralatan yang sangat lengkap. Ternyata pasukan Skotlandia sudah banyak yang menunggu kedatangan pasukan Inggris di Stirling. Akan tetapi pada saat pasukan Inggris datang, semua pasukan Skotlandia getar melihat banyaknya pasukan Inggris dan peralatan yang sangat lengkap. Ditambah lagi pasukan berkuda mereka yang sangat banyak. Di saat semua pasukan Skotlandia mulai berhamburan untuk pulang, datanglah William Wallace dan kelompoknya memberi semangat kepada mereka. Dan akhirnya mereka semua pun bertempur. Many years from now, would you be willing? But they'll never take our freedom. William Wallace. Karena kecerdasan dan kehebatan strategi William Wallace, akhirnya perang itu dimenangkan oleh Skotlandia. Setelah kemenangan itu, William Wallace dan beberapa rekannya dinobatkan sebagai kesatria dan pelindung Skotlandia. Karena sekarang William Wallace disukai oleh rakyat, semua bangsawan berusaha untuk mendekatinya. Hal itu mengakibatkan para bangsawan berdebat tentang tahta kerajaan Skotlandia. Pada saat debat itu, William Wallace meninggalkan tempat itu dan ia berencana melakukan lebih banyak lagi penyerangan terhadap Inggris dengan atau tanpa bantuan para bangsawan Skotlandia. To provide those people with freedom, and I go to make sure that they have it. Setelah William Wallace dan rekannya meninggalkan ruangan tersebut, Robert the Bruce ke-17, pemimpin sah Skotlandia, menghampiri William dan mengatakan bahwa para bangsawan sangat penting untuk melakukan pemberontakan terhadap Inggris. Akan tetapi, William menyanggah hal itu dan mengatakan kepada Robert bahwa rakyat tidak akan mengikuti gelar dan kekuasaan, akan tetapi rakyat akan mengikuti keberanian. Kota selanjutnya yang diserang William dan pasukannya adalah York, di mana kota tersebut dipimpin langsung oleh keponakan Raja Edward. Walaupun sedikit mengalami kesulitan untuk menaklukkan kota tersebut, akhirnya pasukan William berhasil menaklukkan kota tersebut dan menjadikannya markas sementara. Sementara itu, di kerajaan Inggris, Raja Edward Longshanks mendapatkan kiriman yang berisi kepala keponakannya sendiri. Raja Edward Longshanks yang kelihatan marah, ia mendapatkan nasihat dari penasihat pangeran. Akan tetapi, Raja Edward terlihat tidak menyukai itu dan melemparkan penasihat tersebut keluar jendela hingga penasihat itu mati. Lalu Raja Edward berencana untuk melakukan gencatan senjata dan menawarkan perdamaian kepada William Wallace. Dan ia memikirkan siapa yang akan dikirim untuk melakukan perjanjian itu. Akhirnya ia mengirimkan calon ratu untuk menghadiri pertemuan itu. Keesokan harinya di kota York, William dibangunkan oleh pasukannya yang mengatakan bahwa rombongan kerajaan Inggris datang untuk menemuinya. Ternyata rombongan itu dipimpin langsung oleh calon ratu Inggris. Mereka berdua mengadakan pertemuan di dalam tenda, dan Ratu Inggris berencana menyogok William dengan harta dan tanah agar ia melakukan gencatan senjata. Akan tetapi, William menyuruh calon ratu untuk membuka matanya dan melihat kejadian sebenarnya bahwa Raja Edward sangatlah kejam. William Wallace juga mengatakan terakhir kali Raja Edward menawarkan gencatan senjata pada saat dirinya masih kecil. Semua bangsawan diundang untuk menghadiri pertemuan gencatan senjata, akan tapi di sana semua bangsawan dibunuh di tempat pertemuan itu. Akhirnya semua pasukan Inggris meninggalkan York, akan tapi ratu meninggalkan uang dan emasnya untuk diberikan kepada Skotlandia.